Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang air tanah. Anggota kami berisikan 5 orang. Yang pertama Olia Nasya absen ke-8. Kedua Egi Ahmad absen ke-14. Ketiga Lando Catur absen ke-22. Keempat Nindira absen ke-28. Kelima Rafal Atta absen 29. Yang pertama ada pengertian dari air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang meresap ke dalam tanah melalui ruang antara butir-butir tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Sedangkan, menurut beberapa ahli seperti Bauer pada tahun 1978, air tanah merupakan sejumlah air di bawah permukaan bumi yang kemudian dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan, atau sistem drainase dengan pemompaan. Lalu ada menurut Sumarto, tahun 1989, air tanah merupakan air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi. Lapisan tanah yang terletak di dalam permukaan tanah dinamakan juga sebagai lajur jenuh atau saturated zone, dengan lajur tidak jenuh yang berada di atas lajur jenuh sampai ke permukaan tanah, dengan rongga-rongganya yang berisi udara dan air. Perkenalkan, nama saya Aula Nasya Anindita dari absen 8. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor air tanah. Air tanah secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah. Besar kecilnya dari reservoir air hujan atau infiltrasi ini ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada tingkat porositas tanah atau batuan. Tingkat porositas tanah adalah ruang volume pori-pori tanah yang dapat meluaskan air dari satu lapisan tanah ke lapisan yang lain. Porositas tanah yang tinggi dimiliki oleh jenis tanah gembur, sedangkan porositas rendah dimiliki oleh jenis tanah yang padat. Jenis batuan atau tanah yang tidak dapat menyerap air disebut lapisan kedap air atau impermeable. Jenis tanah atau batuan yang mampu menyerap air disebut lapisan tidak kedap air atau permeable. Selanjutnya ada kemiringan lereng. Lereng yang miring memiliki tingkat infiltrasi lebih tinggi daripada lereng yang landai atau lereng yang datar. Air hujan yang jatuh di wilayah dataran tinggi lebih cepat bergerak sebagai aliran permukaan atau runoff, sedangkan air yang jatuh di wilayah datar lebih banyak meresap melalui pori-pori tanah. Yang terakhir ada tingkat kelembapan tanah. Tanah kering memiliki kemampuan untuk menyerap air lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang lembab atau basah. Hal tersebut terjadi karena tanah yang basah sudah jenuh dengan air sehingga tidak mampu menyerap air. Berikutnya adalah klasifikasi air tanah. Yang pertama, berdasarkan letaknya. Air tanah dibagi menjadi dua, yaitu air tanah freatis. Air tanah freatis adalah air tanah yang berada di atas lapisan kedap air. Biasanya, letaknya tidak jauh dari permukaan tanah. Yang kedua, air tanah artesis adalah air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Letaknya jauh di dalam tanah. Berikutnya berdasarkan asal airnya. Yang pertama, air tanah meteorik. Air tanah yang airnya berasal dari hujan dan gletser. Yang kedua, air tanah tubir. Air tanah ini berasal dari dalam perut bumi, seperti air yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Yang ketiga, air tanah juvenil. Air tanah juvenil adalah mata air panas yang naik ke permukaan bumi karena gas-gas magma yang dilepaskan. Yang keempat, air tanah fosil. Air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. Adalah pemanfaatan air tanah, karena keberadaan air tanah sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Air tanah dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia, antara lain sebagai bagian dari siklus air. Kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi air tanah.
potensi air tanah sebagai salah satu sumber pasokan air bersih di Indonesia mencapai sekitar 100 miliar meter kubik dan terbesar di seluruh daratan Indonesia. Potensi yang cukup melimpah tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Menurut R. Sukhyar, merupakan hal mendasar yang diperlukan untuk memahami kondisi air tanah guna menunjang perencanaan pendayagunaan air tanah untuk mewujudkan pemanfaatan air tanah yang optimal dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Badan Geologi sebagai instansi pusat memiliki peran penting untuk pelaksanaan pendayagunaan air tanah, yaitu melaksanakan penelitian, penyelidikan, rekayasa teknologi, dan rancang bangun dan pemetaan tematik air tanah. Keberhasilan pelaksanaan pendayagunaan air tanah sangat ditentukan oleh keterpaduan dan koordinasi dari para pemangku kepentingan, mulai dari penyusunan kebijakan pelestarian, perlindungan, pengawetan, serta perencanaan dan pelaksanaan konservasi air tanah. Ujar R. Sukhyar. Terima kasih.